Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di segmen Boneka Furi Harun. Dan kali ini merupakan segmen yang kalian tunggu-tunggu, tentunya tanya jawab bersama patung Ibu Kanjeng Ratu atau patung Nyai yang ada di belakang Mami ini. Tetapi sebelum membahas satu persatu dari pertanyaan kalian, Mami Furi ingin memperkenalkan produk ya, ada parfum Aura dan juga gelang Aura. Ini semuanya juga sudah didoakan secara khusus supaya membuat aura kalian semakin cantik, awet muda, ya, serta menghilangkan energi-energi negatif. Bisa diorder langsung di Boneka Furi Harun account atau di Instagram Furi Harun. Nah, ini dia beberapa pertanyaan yang sudah kita pilih ya. Yang pertama dari Hot Big Blotso. Nah, jadi selamat malam Mami, aku panggilan kecilnya Arbika ya. Jadi panggilannya bisa Bika atau Ama. Mau izin bertanya nih Mami, kenapa ya saya suka istilahnya sensi dan bisa ngerasa ada sosok di sekitar saya. Apakah itu cuman kalut karena suasana atau cuman pikiran lelah saya aja? Tapi saya juga kadang suka lihat sekelibetan di sekitar saya dan ada aktivitas metafisika. Terus kenapa juga saya suka gampang nggak fokus sama sesuatu ya Mami. Suka sendiri tapi sekalinya emosi itu kayak meledak. Nah, dan satu lagi, apakah benar di rumah saya di salah satu kamar ada sosok wanita berbusana hijau? Soalnya dulu waktu saya masih TK pernah diperlihatkan sosok wanita berbusana hijau dengan rambut panjang. Terima kasih Mami, semoga sehat selalu. Kontennya dari awal channel yang penelusuran di Padang Galak Sanur sampai sekarang dia selalu nonton. Oke, makasih Bika atau Ama. Jadi kalau dilihat dari cerita kamu ya, menurut Ratu, ya kamu mau dipanggilnya Ratu apa Nyai? Oh Ratu aja. Jadi menurut Ratu ya, kamu itu merupakan anak yang sensitif atau bisa aja kamu merupakan anak weton tulang wangi atau indigo. Tapi kalau indigo itu mungkin harus diobservasi terlebih dahulu ya oleh orang-orang yang paham kamu tergolong dalam indigo apa. Apakah memang betul-betul indigo atau hanya sensitif aja. Ya, jadi kemungkinan untuk anak-anak yang wetonnya tulang wangi seperti kamu bisa merasakan energi negatif ya, atau kalau ada sesuatu kamu kayak tiba-tiba emosi, kayak tiba-tiba marah-marah, terus juga kayak apa ya, kayak suka ngelihat sekelebatan dan bahkan kamu bisa berkomunikasi. Tetapi menurut Ratu ya, ada memang sosok wanita berambut panjang dan berpakaian hijau yang memang dia itu sudah lama tinggal di rumah kamu. Jadi sebenarnya bukan tinggal secara khusus di kamar ya Ratu ya, tetapi dia juga suka ke ruangan tengah, bahkan di ruang depan. Jadi beliau ini dulu sosoknya memang sosok wanita berbaju hijau, panjang dan tidak jahat melainkan menjaga rumah kayak gitu. Jadi kalau dilihat dari energinya, sosok ini bukan dari leluhur ya, bukan juga kiriman orang, tetapi merupakan sosok yang memang udah diam di situ. Yang terpenting dia tidak mengganggu kamu dan dia juga nggak bikin keuangan gelap atau bikin rumah jadi suram gitu auranya, enggak. Jadi sarannya apa nih kalau misalnya kepada orang-orang yang memiliki sensitivitas ya di dalam hal-hal seperti ini. Nah, Mami paham betul ya untuk orang-orang seperti ini karena Mami juga adalah salah satu orang yang seperti itu. Makanya ya Mami itu rajin melakukan kegiatan-kegiatan fisik yang mengalihkan energi-energi negatif yang terserap. Karena gini ya, pada saat ada makhluk yang negatif datang ke rumah kita, orang-orang di sekitar kita yang tidak sensitif itu tidak akan merasakan energi apapun. Sementara kita bisa tiba-tiba marah, tiba-tiba pengap, kesel, tiba-tiba nggak fokus ya. Atau misalnya kita harus meeting nih sama klien, sama orang, nggak ada sebabnya kita tiba-tiba bete. Padahal pada saat itu kita harus ramah, kita harus baik. Nah, jadi hal-hal seperti itu bisa diminimalisir dengan rajin melakukan
meditasi ya untuk meng-cleansing dan healing dari energi-energi negatif, dan juga kamu bisa berolahraga. Jadi percaya atau tidak ya, kalau orang melakukan kegiatan fisik secara intens itu akan mengalihkan banyak sekali energi negatif dan membuat kamu lebih fokus. Jadi kamu bisa memilih olahraga apapun yang kamu suka, kegiatan fisik, dan juga jangan lupa meditasi. Minimal Mami sarankan kalau ke depannya kamu sudah mulai bisa meditasi 3 menit, 5 menit, 10 menit, lakukan yang 10 menit minimal 3 kali dalam seminggu. Jadi kamu akan bisa lebih fokus dan kamu bisa memilih dengan makhluk mana kamu mau berinteraksi dan dengan makhluk mana yang tidak. Jadi ibaratnya kalau kerja kamu akan tetap fokus dan gak keganggu gitu ya. Mudah-mudahan cukup membantu jawaban dari Ratu dan juga dari Mami Furi. Kemudian yang kedua nih, dari Katsis Serak. Nah, halo Mami Furi dan Nyai, panggilan kecil saya Aci. Saya mau bertanya mengenai perekonomian saya tahun ini, Mami. Apakah tahun ini ekonominya sudah mulai pulih dan membaik, Mami? Karena 3 tahun ini keadaan ekonomi saya benar-benar terpuruk. Nah, terima kasih Mami dan Nyai. Nah, oke Aci ya. Aci nih, kalau Mami Furi, kalau nggak dibantuin Ratu agak susah kalau menerawang orang tanpa nama lengkap dan tanggal lahir. Tapi karena ini merupakan segmen umum yang dilihat dan ditonton oleh banyak orang, jadi Mami sangat tidak menyarankan kalian untuk share nama lengkap dan tanggal lahir di kolom-kolom yang dibaca banyak orang. Karena itu bisa aja dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniatan kurang baik gitu ya. Jadi di sini juga Mami tadi udah bakarin dupa cikundul buat Ratu supaya menerawang. Jadi kalau menurut Ratu ya, sebaiknya Aci dan keluarga bukan hanya fokus terhadap tahun ini bagus apa enggak. Tapi Aci dan keluarga, jadi merinding. Tapi Aci dan keluarga juga harus berpikir 3 tahun yang lalu pernahkah Aci atau keluarganya Aci menyakiti hati seseorang? Pernahkah kita di saat maju kita berbuat semena-mena terhadap orang lain, menyakiti hati orang lain tanpa orangnya berbuat salah sama kita gitu ya? Atau kita melakukan sesuatu yang agak kurang direstui oleh semesta? Nah tentunya kalau Aci sudah mulai rewind nih, apa ya 3 tahun yang lalu kenapa ya? Nah dari situ ya Ratu menyarankan kamu untuk yang pertama adalah melakukan ritual larungan. Nah kalau kamu bingung larungan tuh apa sih Mami Furi? Ada tayangannya di YouTube Furi Harun tentang melarung ya, atau di Instagramnya Mami Furi, Mami ada di highlight gitu ya, ada melarung atau buang sial atau ritual kembali gitu. Nah, melarung itu adalah membuang segala energi negatif dari diri kita dengan menghaturkan sarana kembang ya, terus juga rambut dan kuku. Seraya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa apabila kita pernah menyakiti orang, apabila kita memiliki sesuatu yang negatif dari diri kita, semoga bisa dilebur oleh semesta. Yang kedua ya Aci, kamu bisa sedekah. Jadi sedekah ini kalau perekonomian kita lagi morat-marit tidak perlu harus selalu dengan materi atau uang. Kita bisa sedekah baju bekas, barang-barang bekas, sesuatu yang masih bermanfaat untuk orang lain dan membuat orang lain bahagia. Kemudian yang ketiga ya, karena ini juga bertepatan dengan baru memasuki tahun ular ya. Jadi Mami Furi sarankan Aci untuk melepas burung pipit. Lepas burung pipitnya sejumlah usia Aci saat ini ditambah 1. Misalnya usianya 30 jadi 31 ekor. Nah itu dipercaya akan membuang hal-hal yang negatif, baru kemudian kita fokus terhadap bisnis dan usaha. Kalau sekiranya kita pernah menyakiti orang dan orangnya tersebut masih ada, kita bisa langsung meminta maaf. Tapi kalau misalnya kita lupa atau kita sudah lost contact atau orang tersebut sudah meninggal, kita bisa melakukan sedekah dan doakan untuk
amalan orang tersebut. Kayak gitu ya. Jadi insya Allah kalau hal-hal tersebut sudah dilakukan sama Aci, pasti akan ada peningkatan di tahun keempat. Karena siklus kehidupan itu biasanya berputar setiap 4 tahun sekali. Ada posisi kita nol, ada posisi kita sedang bangun, terus posisi kita lagi merangkak, dan posisi kita sedang berdiri kokoh. Nah, di momen-momen seperti ini di tahun keempat, kamu harusnya sudah bisa melalui segala sesuatunya dengan baik, dan mudah-mudahan insya Allah tahun ini akan lebih bagus dalam perekonomian. Gitu ya Aci ya. Jawaban dari Ratu dan juga dari Mami. Kemudian yang ketiga, ini ada pertanyaan dari akun Gunawan. Malam Mami Furi, nama panggilan kecil saya Ugun, nama ibu saya Atik. Ibu saya mengalami kebutaan hampir 10 tahun lalu. Jadi dulu saya di kerjaan pergi dari Tasik ke Bandung. Saya mampir di warung pas di daerah Nagreg. Tiba-tiba ibu penjual itu bilang rejeki saya jauh katanya, ada di sana. Nah, alhamdulillah sampai sekarang saya kerja di Jakarta. Terus ibu itu bilang, ibu kamu itu kenapa? Waktu itu pas banget ibu baru mengalami kenyataan, cuman belum parah. Jadi kata si ibu itu bilang katanya karena kena guna-guna. Terus ibu aku dulu sering mimpi bahwa dia itu yakin bisa melihat. Apakah benar ibu saya sakit karena guna-guna? Mohon dibantu ya Mami jawabannya. Jika ada solusi mohon dikasih tahu. Sehat selalu Mami dan keluarga. Oke Ugun ya, dan juga mamahnya Ibu Atik yang 10 tahun sudah mengalami kebutaan gitu, gimana tuh Ratu? Jadi kalau kata Ratu, apabila seseorang terkena guna-guna atau sakit secara mendadak tanpa ada sebab musababnya, ya tentunya yang paling pertama harus kamu lakukan adalah berobat kepada orang yang bisa mengobati guna-guna. Jadi kalau sudah ada masukan seperti itu lebih baik dicek dulu. Tetapi bukan berarti kita 100% percaya kepada omongan ibu warung tersebut. Harus dicek dulu secara medis, apakah ibu memiliki penyakit bawaan, ya apakah kondisi kesehatannya oke apa enggak. Tetapi kalau dilihat dari matanya Ratu, katanya mudah-mudahan ibu kamu bisa disembuhkan. Tetapi kalau sembuh itu kamu harus berangkat ke daerah Banten. Gitu. Mami Furi tidak tahu apakah memang guna-gunanya berasal dari daerah Banten atau memang di daerah Banten ada orang pinter yang bisa menyembuhkan mata kamu. Kamu bisa mulai mencari-cari tahu ya tentang pengobatan-pengobatan alternatif di area Banten. Nah itu clue-nya. Karena kalau menurut Ratu, kalau diobatin di tempat lain agak sedikit susah. Gitu ya, mudah-mudahan jawabannya bisa membantu Ugun. Oke. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Bagus Dharma 3169. Om Swastiastu, Mami Furi, Swastiastu. Namanya saya Bagus. Waktu kecil sering dipanggil Gunggus, ya. Izin bertanya, ada beberapa orang yang mengatakan suatu saat saya akan menjadi seorang penyembuh. Ada juga yang melihat di diri saya ada senjata para dewa, entah itu cakra ataupun trisula. Pertanyaan saya, mengapa ada senjata-senjata itu di dalam diri saya dan apa yang harus saya lakukan seandainya nanti saya benar-benar menjadi penyembuh spiritual. Karena saya sadar menjadi seorang penyembuh spiritual itu sangatlah beresiko, baik untuk saya ataupun keluarga. Mohon bimbingannya dan beliau yang beristana di dalam patung Bunda matur sukseme. Oke, Gunggus ya. Jadi banyak sekali Mami mengenal teman-teman dulu di Bali yang memang beliau-beliau itu merupakan hasil reinkarnasi dari para penyembuh atau healer di kehidupan sebelumnya, sehingga di saat anak tersebut lahir akhirnya mengemban tugas seperti yang dijalankan oleh sosok yang dulu pernah ada, kayak gitu. Jadi sosok leluhur yang pernah ada. Untuk menjadi seorang penyembuh atau spiritual healer tentunya memang sangatlah beresiko,
ya, karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan kita hadapi ke depannya. Tetapi ya apabila memang itu sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sepengetahuan Mami Furi di saat seseorang lahir di Bali biasanya akan langsung dihitung sama Prande ya, akan dihitung kelahirannya dia merupakan reinkarnasi dari siapa, tugas ke depannya apa, dan banyak sekali dulu teman-temannya Mami Furi itu denial. Kayak enggak, aku pengennya bisnis aja Mami, aku nggak mau jadi orang pinter. Tapi di saat dia memang sudah digariskan seperti itu, akhirnya bisnisnya nggak jalan, bangkrut, ketipu, rumah tangganya juga di ujung tanduk. Pokoknya banyak sekali permasalahan, bahkan bisa anak atau keluarganya sakit. Jadi apabila memang informasi tersebut ya menurut Ratu sudah memang dititipkan, diamanatkan kepada Gunggus, kamu harus siap tentunya dengan melakukan serangkaian upacara dan doa, yakin para leluhur pasti akan menyertai. Nah kalau senjatanya sendiri gimana nih Ratu, ini bener nggak? Kalau Ratu sendiri ngelihat ada 3 senjata ya, selain trisula yang ada di cakra, juga ada seperti tongkat yang berwarna kuning. Nah itu bisa dipakai untuk cleansing energi negatif. Jadi kalau orang-orang yang datang ke pengobatan itu kan pasti biasanya dapat kiriman-kiriman yang negatif. Nah senjata itu juga bisa membantu. Yang satu lagi bukan ada di tangan atau di cakra kamu, tetapi ada di kaki sebelah kanan. Jadi kalau kakinya Gunggus sering sakit, itu bukan karena kamu punya penyakit, tetapi memang ada titipan dari leluhur yang belum dipakai, belum aktif, kayak gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari akun Ane XG Trimi. Selamat malam Mami Furi, saya Ibu Ane. Suami saya tidak bekerja. Yang saya tanyakan apa yang harus saya dan suami lakukan untuk supaya dapat pekerjaan sehingga bisa membiayai sekolah anak-anak dan rumah tangga. Karena umur kami sudah tidak muda lagi. Dari mana kami bisa mendapatkan uang dan pekerjaan apa yang harus kami jalani. Nah, oke Ibu Ane ya. Jadi kalau sebelum kita bertanya ke Ratu ya, sebetulnya untuk mengetahui kecocokan usaha dan bisnis seseorang itu bisa melalui tanggal lahir. Jadi kan kalau ada tanggal, bulan, dan tahun kelahiran itu kita akan tahu unsur kita itu apa. Misalnya apakah unsurnya unsur tanah, apakah unsurnya air atau unsurnya api. Nah unsur api bagusnya kerja di restoran. Unsur tanah bagusnya misalnya jual beli properti. Unsur air misalnya bisnisnya seperti bikin coffee shop gitu ya. Terus kalau misalnya unsurnya logam, kalian bisa bergerak di bidang yang ada aksesoris, ada bidang-bidang konten kreator atau jual beli perhiasan. Jadi ada banyak dan nanti Ibu Ane bisa cek di Google karena itu ilmunya ada. Jadi tanggal, bulan, dan tahun kelahiran saya unsurnya apa, sionya apa. Nah menurut pandangannya Ratu gitu, jangan cepet-cepet ngomongnya. Menurut pandangannya Ratu, jadi kalau Ibu Ane sama suami ini terlalu besar rasa pesimisnya. Ya, sementara orang itu kalau mau bangkit dari keterpurukan itu harus memiliki tekad, rasa optimis dan harus memiliki keyakinan bahwa dia bisa. Nah di saat kita memiliki rasa aduh ini kayaknya nggak bisa deh, kita umurnya udah tua, bisnis dan usaha juga nggak jelas, maka semua pikiran negatif itu akan menghambat rezeki. Ya, jadi kita harus tahu bahwa di dalam dunia ini ada hukum tarik-menarik atau law of attraction, termasuk di dalam sesi meditasi. Nah, jadi Mami Furi jelaskan nih kenapa Mami seneng banget meditasi. Karena kita bisa menarik sesuatu di bawah alam sadar kita dan akhirnya menjadi kenyataan. Karena banyak banget hal yang pada saat diusahakan itu tidak pernah kita dapatkan, tapi di saat kita melakukan law of attraction, kita mulai menyemangati diri kita, maka semua itu akan ketarik.
ya. Tapi kalau Bu Ane belum bisa belajar meditasi nggak apa-apa, pelan-pelan aja Bu ya. Yang penting harus yakin karena rasa pesimisnya itu masih menguasai sekitar 80%. Jangan sampai nanti usaha tidak berkembang, malas usaha, anak-anak sekolahnya jadi terbengkalai. Selain itu juga kata Ratu bisa dirubah ya, tata ruang tempat tidur. Menurut Ratu, ya menurut terawangannya Ratu, penempatan tempat tidurnya Ibu Ane dan suami itu salah. Jadi bisa dilakukan ke arah agak sedikit miring ke kanan atau ke kiri. Yang pasti jangan di arah yang sekarang dan posisinya harus agak jauh dari jendela ya. Ingat pada saat kita memposisikan sesuatu, jangan pernah tidur di bawah jendela. Karena itu akan membuat rezeki kita tertekan ya, dan kita akan sering mengalami tidur yang kurang berkualitas juga kayak gitu. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Kalau misalnya usahanya apa di sini karena tidak dicantumkan tahun kelahiran karena memang Mami nggak minta, Ibu Ane bisa mencari tahu sendiri ya, dan harus optimis kayak gitu ya Bu Ane ya. Mudah-mudahan membantu. Kemudian, wah ini mah ada fotonya Emul. Pertanyaan selanjutnya. Nah, dari akun Maria Caroline 6275. Saya baru saja melihat video ini. Saya sangat tertarik apa yang disampaikan Furi Harun. Saya seorang ibu yang sudah berumur 61 tahun. Waduh, alhamdulillah ya Ibu ya, mudah-mudahan sehat selalu. Saya juga ingin menanyakan bagaimana kehidupan saya tahun ini karena saya merasa tahun ini rezeki saya agak sulit. Saya biasa dipanggil dengan nama Ibu Caroline. Jadi saya mohon mungkin Mami Furi bisa menanyakan kepada beliaunya apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Terima kasih bisa membantu. Sama-sama ya Ibu Caroline. Nah gimana nih Ratu? Jadi kalau menurut Ratu ada aura negatif di dalam tubuhnya Ibu Caroline yang harus di cleansing. Nah jadi kalau ngedenger ada aura negatif jangan langsung parno, wah jangan-jangan ada yang nyantet, jangan-jangan ada yang ngerjain. Tidak. Prosesi pengklinsingan pun bisa kita lakukan secara mandiri sendiri ya. Jadi seperti misalnya kalau Ibu Caroline follow Instagramnya Mami Furi, Mami itu sering mendatangi tempat-tempat pemandian. Nah itu salah satu fungsinya adalah untuk membersihkan aura negatif di dalam tubuh. Aura negatif ini bisa diakibatkan karena satu, kita kurang istirahat, kedua kita banyak pikiran negatif, ketiga ada kiriman negatif dari orang, keempat kita berhubungan baik dengan orang yang memiliki sesuatu yang negatif, itu juga bisa nular ke kita ya tanpa kita sadari, dan masih banyak hal lainnya juga. Jadi disarankan oleh Ratu berapa kali nih? Kalau bisa 3 kali di dalam 1 bulan ke depan kamu mandi gitu ya. Mandi di pemandian terdekat gitu. Nanti bisa dicek pemandian 7 mata air. Kalau Caroline tinggalnya Ibu Caroline di Jakarta, Mami biasanya ke Sumur 7 di Wihara Gayatri gitu. Atau kalau kamu di tempat lain bisa dicek karena di setiap daerah di Indonesia itu banyak sekali pemandian-pemandian dan tidak perlu takut akan didatangi atau diikuti oleh sosok-sosok makhluk, karena yang paling penting pada saat awal kita masuk ke pemandian tersebut kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Kita memohon kepada Tuhan agar energi negatif yang ada dalam tubuh kita bersih. Ya, jadi ibaratnya kalau sakit itu kita memang bisa berdoa, tapi ada media yang harus membersihkan. Atau kalau kita sakit medis harus ada dokter yang ngasih obat. Nah, itu yang pertama untuk aura negatifnya. Yang kedua adalah Ibu Caroline cenderung bekerja sama dengan orang yang salah. Orang-orang yang toksik, orang-orang yang memiliki pikiran negatif dan suka memberikan input atau masukan yang akhirnya membuat semuanya jadi berantakan. Nah itu juga mungkin dari sekarang harus
disortir satu persatu kira-kira nih gitu ya. Kalau untuk bisnis atau usaha bisa berkembang dengan partner atau rekan yang mana. Jangan melakukan bisnis atau usaha dengan orang yang beda umurnya 3, 6, atau 9 tahun. Karena kemungkinan akan ciong atau sial ya. Jadi carilah partner bisnis yang beda umurnya 4 atau 8. Atau kalaupun tidak itu yang penting bukan 3, 6, 9. Karena kemungkinan nanti akan berakhir dengan keributan dan permasalahan. Kayak gitu ya inputan dari Ratu. Tapi insya Allah sih mulai tahun ini di tahun ular ibu akan mengalami kebangkitan ya. Tetapi hindari orang-orang atau lingkungan yang toksik ya, sehingga pada saat kita baru memulai sesuatu baru akan maju disupport, bukan malah nantinya dirongrong atau dijatuhkan lagi kayak gitu ya Bu Karolin. Nah gimana Ratu? Masih mau sesi-sesi selanjutnya untuk menjawab pertanyaan? Masih katanya, yang penting mah disiapin dupa, disiapin kopi sama kue jajan pasar, nggak apa-apa. Nanti dia yang akan mendatangi tempat dan rumah kalian. Dan Mami mohon maaf ya tadi untuk yang bertanya, memang Ratu sempat datang ke rumahnya. Tapi kita datang bukan untuk tujuan yang negatif ya, kita datang untuk hanya mengecek aja. Apakah memang ada sesuatu hal yang jelek yang harus dirubah seperti tadi ya, arah tempat tidur, nah itu sangat penting. Jauhi jendela ya. Dan jangan berhadapan dengan kaca juga, energi positif kita nantinya ketarik. Yang ada nanti sisanya tinggal energi negatif aja. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Dan buat kamu yang masih memiliki pertanyaan, silahkan di-share di kolom komentar. Tapi harus jelas pertanyaannya, harus detail ya. Dan nama panggilannya benar-benar nama panggilan kecil kalian yang harus disebutkan. Sehingga nanti Ratu bisa datang berkunjung ke sana dan ngecek. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan karena Mami Furi yakin kebenaran hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi semoga aja masukan-masukan dari Ratu akhirnya bisa memberikan sedikit pencerahan tentang apa yang bisa kalian lakukan ke depannya. Dan kami tidak meminta tanggal lahir kalian agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. See you on the next episode. Bye-bye.